Kemudian tadi saudara ahli menyebutkan soal motif, ya. Walaupun itu tidak jadi perhatian. Pertanyaan saya sederhana, apakah dalam kasus pembunuhan, ini karena saya baca juga beberapa buku kriminologi, pasti ada motifnya, tidak mungkin tidak ada motifnya. Saya tidak menyebut motif, tetapi latar belakang yang mendahului, peristiwa-peristiwa yang mendahului. Karena seperti tadi saya katakan, motif itu kadang-kadang dipakai penjelasan secara menyesatkan. Oleh itu harus dicari peristiwa-peristiwa yang mendahului. Peristiwa pasti yang ada, mendahului. Kecuali yang tadi tidak berencana, mendadak, tiba-tiba. Mendadak, ya. Apabila seseorang pelaku, ini untuk membedakan reaksi yang tadi kalau bahasa ahli spontan, walaupun kemudian jangka waktunya itu relatif, tapi itu lebih pada keadaan-keadaan psikis, situasional. Apabila ini fakta, misalnya fakta persidangan, apabila sudah ada agenda dari pelaku sebenarnya, pelaku akan melakukan konfirmasi, akan bertanya kepada si korban pada saatnya nanti, masih nanti malam. Dan pelaku juga sudah diagendakan bahwa seharusnya sesuai dengan jadwal rutin, dia harusnya pergi ke satu tempat untuk melakukan aktivitas. Tetapi kemudian dalam perlintasan itu, perlintasan menuju ke sana, dia berubah pikiran, kemudian seketika itu juga dia mengambil keputusan untuk segera melakukan konfirmasi saat itu, dan kemudian terjadi insiden, tindakan, katakanlah penembakan tersebut. Apakah keadaan-keadaan itu bisa kita nilai sebagai sebuah reaksi yang sebenarnya termasuk juga reaksi spontan? Karena kalau tidak, dia pergi dulu ke sana, dia atur dulu, susun dulu untuk nanti, dia buat satu rencana yang rapi. Itu bagian dari proses menilai atau melakukan definisi terhadap situasi. Apa yang harus saya lakukan? Begini, barangkali di suatu tahapan berubah, bisa berubah-ubah. Mana yang kemudian selalu pertimbangannya, mana yang oleh pelaku dirasakan paling menguntungkan. Oke. Dalam perubahan itu, yang tadi, makanya saya tanya ahli, karena ini dicocokkannya langsung ke dalam fakta. Katakanlah rencana itu sudah dibuat, katakanlah ini kita berandai, ya. Kemudian dibatalkan, tiba-tiba dia masuk seperti itu. Rencananya juga mengkonfirmasi, ya, bertanya, mengklarifikasi. Kemudian maksud itu, waktu, kemudian agenda lain, itu tiba-tiba karena dia melihat si korban melintas dan melihat korban tepat berada di hadapannya, dan seketika itu juga dia melakukan tindakan. Apa bisa itu dibilang? Bisa merupakan pemicu, memperkuat kalau ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Tadinya barangkali gimana? Saya mau negosiasi atau mau melakukan mediasi atau kemudian rekonsiliasi. Tapi dalam perjalanan ketika kemudian bertemu dengan calon korban, ya kan, emosinya lebih muncul. Bisa muncul. Kemudian ketika emosi itu muncul, terpicu, terjadi peristiwa dalam ukuran tadi konstruksi, karena kalau dalam pidana konstruksi berencana mencakup dua, soal waktu dan keadaan psikologis, keadaan yang sangat emosional. Bagaimana pandangan ahli? Harus begini, ketika dia melihat calon korban langsung bertindak. Segera dia langsung bertindak. Segera. Artinya yang seharusnya dia masih berpikir panjang, ketika dia melihat segera dia bertindak saat itu juga. Baik, itu 20 menit lagi, saudara penasihat hukum. Itu dalam ukuran reaksi yang seketika, mengesampingkan dalam konteks pembunuhan berencana tadi, ya, saudara ahli, ya. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.